Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat inovasi di rumah. Kembali lagi di podcast One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Baik, hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Sarto. Betul. Iya Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat sehat siang, Ibu. Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat Bapak ya Alhamdulillah. atas Terima kasih, Bu. penganugerahan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Iya. sebagai kategori guru terinovasi harapan kedua ya Iya, Pak Bu. ya. Iya. Baik Bapak, di sini sangat menarik inovasi yang Bapak buat ya. Iya. Di sini judulnya adalah satu siswa satu aplikasi. Ya. Bisa diceritakan sedikit Bapak mengenai aplikasinya? Oke, terima kasih Ibu. Iya. Diperkenalkan untuk bisa hadir di sini. Yang pertama, di tengah saya sedikit ingin bercerita sedikit berhubungan dengan masa pandemi COVID-19 ini, yang ternyata setelah saya amati banyak kawan-kawan, termasuk mungkin diantaranya itu adalah guru-guru. Akhirnya dengan adanya suasananya demikian, akhirnya muncul sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, salah satunya yang kami coba yaitu adalah membuat sebuah aplikasi Android, yaitu satu siswa satu aplikasi. Kenapa demikian? Karena di masa pandemi ini kan kalau kita sebagai guru itu ketika proses pembelajaran kita ketahui ketika masa pandemi ini pembelajarannya itu dianjurkan melalui daring seperti itu. Iya. Walaupun ada yang juga luring ataupun juga ada yang gabungan seperti itu. Nah, dengan keadaannya demikian, saya langsung mulai berpikir karena ketika pada masa pandemi ini itu kan banyak website pembelajaran yang harus diakses oleh anak-anak seperti itu. Betul. Dari mulai Google Classroom, ada yang Quizzes, ada yang Kahoot juga, ada yang mulai misalkan rumah belajar, kemudian ruang guru, banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, dari situ saya punya keinginan supaya anak-anak itu mudah untuk mengaksesnya, tidak terlalu sulit harus akses ini buka ini seperti itu. Sehingga ketika waktu itu saya awal tahun 2020-2021 itu saya mencoba untuk membuat sebuah aplikasi yang konsepnya adalah satu siswa satu aplikasi. Jadi tidak perlu harus banyak aplikasi. Jadi cuma satu install aplikasi, dia tidak perlu lagi download di Play Store, tidak perlu buka lagi yang lainnya seperti itu. Jadi semuanya di satu itu Pak ya? Di situ. Itu niatnya untuk mempermudah mengakses anak seperti itu, dan kita tambahkan beberapa fitur-fitur lainnya seperti quiz interaction dan yang lainnya seperti itu. Dan itu juga berawal sebenarnya dari pelatihan yang kami ikuti ketika di bulan Juli yang diadakan oleh IGOI kalau nggak salah waktu itu, di mana ada mentornya yang luar biasa yaitu Pak Septarian Hidayat. Beliau adalah seorang pengembang aplikasi Android dan iOS seperti itu, dan waktu itu kami mengikuti kegiatan itu di bulan Juli. Nah, kebetulan pas tahun ajaran 2020-2021 ini, pas masa pembelajaran pandemi ini kan kita banyak yang daring, ada yang luring, tapi kita mencoba walaupun kita dari kampung seperti itu, kita mencoba dengan segala keterbatasan apa yang kami tahu, kita coba membuat aplikasi satu siswa satu aplikasi Android seperti itu. Mungkin itu. Itu semua siswa harus download itu Pak ya di Play Store. Seperti ini. Untuk sekarang kita kan sekarang lagi masih masih mengembangkan. Kalau dikatakan sempurna sih masih jauh seperti itu. Jadi kita lagi mencoba membuat. Kalau di Play Store karena ternyata setelah kami belajar dengan Pak Rian itu tadi, untuk mengunggah di Play Store itu harus ada katakanlah adminnya gitu, harus administrasinya atau ada budgetnya seperti itu. Dan itu butuh proses yang panjang. Dan yang kedua, saya belum merasa pede untuk mengunggah di Play Store walaupun mungkin bisa digunakan. Jadi untuk saat ini kita masih berbagi link. Jadi ini hanya sementara masih di SD itu saja. Ruang lingkupnya masih di sana. Karena waktu yang pertama yang saya buat itu kan masih ada absennya juga, absen online di situ. Tapi setelah saya berpikir ke depan sini, yang saya buat yang terakhir yang saya perbarui itu absennya saya buang. Kenapa demikian? Karena kalau kita absen online itu kan larinya nanti akunnya, datanya masuk ke pembuat akun seperti itu. Benar. Biasanya seperti itu kan, misalkan pakai drive atau yang bagaimana. Nah itu sekarang yang versi yang kedua ini saya hilangkan, tujuannya supaya bisa dipakai untuk umum. Jadi sifatnya umum seperti itu. Gitu. Kalau yang sebelumnya yang pertama kali itu
ada absennya. Jadi Absen. nanti Jadi materinya tertentu jadi, tertentu Pak, ya? akhirnya Iya, seperti itu. tidak bisa buat umum Tidak bisa akhirnya. buat umum. Sekarang yang untuk yang versi yang kedua sudah saya hilangkan supaya harapannya bisa dipakai untuk umum seperti itu. Iya. Itu udah direplika, Pak. Mungkin di sekolah lain. Untuk yang kita kan karena masih 1 semester ini ya uji Iya, 1 cobanya. semester. Uji cobanya saya cuman bagi-bagi di grup guru itu kan. Iya. Nah, soal mereka sudah memakai belum, kita belum bisa memastikan seperti itu, Bu. Yang jelas untuk saat ini kita masih mencobanya di sekolah saya sendiri dulu. Kebetulan saya guru kelas 6, jadi saya coba walaupun memang tak lepas dari namanya hambatan dan Iya, kendala di Bu. lapangan, Bu. Karena kita ketahui apalagi kalau anak-anak di daerah itu kan yang pertama HP kadang-kadang belum punya HP-nya harus Android, harus kan? Android memang, Iya. betul. Kemudian sinyal juga, tapi saya meyakini bahwasanya keterbatasan itu dan kekurangan itu suatu saat akan terkikis dengan sendiri, maksudnya suatu saat Berjalan waktu berjalannya akan- waktu nanti akan sampai ke situ juga Iya. seperti itu. Walaupun memang mungkin agak lama prosesnya gitu. Iya. Mungkin hambatan lain dari pihak sekolah gimana itu, Bapak? Kalau hambatan dari pihak sekolah sih alhamdulillah lancar-lancar, nggak ada masalah. Yang jelas untuk pelaksanaannya, Ibu. Karena memang aplikasi ini kan aplikasi online, Bu, ya. Iya, betul. Jadi yang pertama yang paling terhambat ke pelaksanaannya itu adalah ketika anak-anak yang pertama ada beberapa anak yang tidak memiliki HP. Itu gimana cara Caranya. Nah, seperti itu. menanggulanginya? Nah, karena kita kalau di sekolahan dan di daerah kami itu kita tidak bisa memaksakan harus anak mempunyai HP. handphone, Kan itu iya. akan menjadi masalah baru kalau kita Iya, paksakan betul. seperti itu. Jadi kita sebagai guru pun harus bijak mengambil langkah yang bijak, sehingga walaupun kita memang di sini membuat sebuah aplikasi, kita tidak langsung egois harus Iya, siswa harus itu punya, menggunakan kan? seperti Ya, itu. karena kan Kita hanya terkendala betul. Kita hanya memberikan salah satu solusi seperti itu. Nah, ketika anak yang tidak memiliki HP, kita salah satunya ada namanya belajar luring. Luring itu luar jaringan. Apa Iya. kita nanti yang berkeliling dengan ke rumah guru, Door to door gitu ya. door, atau ada beberapa waktu tertentu misalkan siswa itu datang ke Datang, sekolahan, tapi beberapa waktu tidak selalu setiap hari seperti itu. Itu salah satu misalkan ada Untuk anak yang mengatasi, ya. yang tidak memiliki HP, karena itu pasti ada, Bu. Iya, Seperti pasti itu. ada kendala yang itu kan. Apalagi kalau kami misal- apalagi di kampung kan, Bu. Jadi Iya. seperti itu. Jadi kendala-kendala seperti itu. Mungkin habis anaknya itu- malah pakai HP orang tuanya juga. Nah, Pak. seperti itu juga. Iya. Nanti Apalagi- handphonenya dibawa bapaknya kemana Iya. kan, sementara Apalagi tugas. siswa SD kan belum punya Iya, rata-rata. benar. Masih banyak menggunakan HP orang tua atau mungkin kakaknya seperti itu. Iya, baik Bapak, harapan kedepannya mau seperti apa? Itu. Harapan saya khususnya kami selaku guru, karena ini adalah sebuah aplikasi, satu siswa satu aplikasi, soal kita mau menggunakan atau tidak itu memang kembali kepada kita. Yang jelas kalau kita mau memanfaatkan sebuah perkembangan ilmu teknologi itu pasti ada manfaatnya. Jadi kepada semua khususnya guru, karena kami adalah selaku Dewan Guru, Iya. mari kita sama-sama membuka diri untuk belajar tentang IT, karena guru itu juga salah satu yang harus ditiru, sesuatu yang harus, kalau guru siswanya bisa HP, kalau gurunya enggak kan ya masa Gimana? enggak gimana gitu. Iya. Jadi syukur-syukur kalau kita bisa membuat inovasi, karena inovasi aplikasi kan juga tidak harus ini kan. Iya, banyak. Ini ada salah satu alternatif yang mungkin kita bisa kita tawarkan, sekiranya itu memang siapa yang saja yang bisa memanfaatkan itu oke, atau mungkin cocok, sesuai, relevan, ya dimonggo. Tapi kan Dijalankan, misalkan iya. itu kurang sesuai, ya itu hak masing-masing seperti itu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Oke. bincang-bincang kita pada siang ini Bapak. Oke, sama-sama Ibu. Iya, Terima semoga kasih juga kesempatan. menginspirasi semua pemirsa Amin. di rumah. Ya. Ya, semoga Bapak juga semakin bersemangat untuk Amin. berinovasi ke Iya, depannya Pak ya. Saya juga senang bisa sampai ada di sini, Bu. Iya, baik Luar biasa. Bapak. Kita punya jurus 4S. Ya. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi. Setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, saya Derica. Salam One Day One Innovation.